Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Kali ini kembali kita ulas mengenai energi nuklir. Ada catatan dari Bapak Markus Wauran, Wakil Ketua Dewan Pendiri HIMNI. HIMNI adalah Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Dari perjalanan beliau baru-baru ini ke negara Turki. Judulnya Rusia dan PLTN Turki. Begini. Sahabat, Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi maju di bidang nuklir, baik untuk tujuan perang maupun damai. Perusahaan yang menangani bidang nuklir di negara ini adalah Rosatom. Ini seperti BUMN di Indonesia, membawahi 350 perusahaan dan organisasi dengan sekitar 275.000 karyawan yang mayoritas berada di Rusia dan terpencar di berbagai negara. Nah, untuk tujuan damai di bidang energi, Rosatom adalah salah satu aktor global utama perusahaan teknologi nuklir di antara sejumlah kekuatan kompetitif lainnya seperti GE, General Electric, dan Westinghouse dari Amerika Serikat, Areva dari Perancis, MHI atau Mitsubishi Heavy Industry dari Jepang, KHNP atau Korean Hydronuclear Power dari Korea Selatan, dan CNNC, China National Nuclear Corporation dari Tiongkok. Nah, khusus di bidang energi, Rosatom salah satu produsen atau provider reaktor nuklir untuk PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN pertama di dunia dari Rusia yang terletak di kota Obninsk dengan kapasitas 5 MW. Jenis reaktornya adalah Pressurized Water Graphite Reactor. PLTN ini beroperasi sejak 26 Juni 1954 dan telah mengalami permanent shutdown pada 2002. Rosatom telah sedang membangun, dan akan membangun PLTN di berbagai negara, salah satunya di Turki. Turki, sahabat, adalah sebuah negara yang berada di kawasan Eurasia, yaitu negara yang terletak di benua Eropa dan Asia. Wilayah Turki terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Dikatakan Eurasia karena Laut Marmara yang merupakan batas wilayah Eropa dan Asia, ini adalah bagian dari wilayah Turki. Oleh karena itu, Turki dikenal juga sebagai negara transkontinental atau transbenua. Umumnya, para ahli geografi menggolongkan Turki sebagai negara Asia dengan alasan bahwa wilayah terbesar mereka berada di Asia, dan Ankara, ibu kota Turki, juga berada di wilayah Asia. Semuanya di semenanjung Anatolia. Sekitar 97% wilayah Turki terletak di benua Asia. Turki berbatasan dengan Bulgaria di sebelah barat daya, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat. Sedangkan di sebelah timur dan timur laut berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, Iran, dan Georgia. Di tenggara berbatasan dengan Irak dan Suriah. Di sebelah selatan Turki adalah Laut Mediterania dan di sebelah utara adalah Laut Hitam. Adapun sistem pemerintahan Turki adalah republik, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya seorang presiden dibantu seorang wakil presiden. Mereka dipilih langsung dalam pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat menjabat 2 periode, sama dengan Indonesia. Turki memiliki jumlah penduduk 82.482.383 jiwa, itu sensus tahun 2021 kemarin, yang mayoritas etnis Turki dan Kurdi. Sekitar 99,8% penduduk pemeluk agama Islam. Bahasa resmi mereka adalah bahasa Turki. Dari data statistik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Turki per 6 Mei 2019, Turki memproduksi 84% listrik dari sumber daya domestik dan terbarukan. Data statistik menunjukkan bahwa negara itu rata-rata menghasilkan 731,69 juta kilowatt per jam listrik. Dari jumlah ini, pembangkit listrik tenaga air merupakan persentase terbesar, sebanyak 48% atau 350,39 juta kilowatt per jam. Pembangkit listrik tenaga batu bara berkontribusi 18,38%. Pembangkit angin 12%, dan pembangkit gas alam 9%, sedangkan 7% lainnya berasal dari batu bara impor. Sisanya berasal dari energi panas bumi, bahan bakar minyak, dan pembangkit biogas. Namun, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya saat ini telah berkembang pesat sejak pembangunan pembangkit pertamanya pada 2014. Sampai dengan Februari 2021 telah mencapai 7,1% dari total sumber daya listrik yang terpasang. Sahabat,
Sebagai gambaran, Turki mengimpor minyak dari Iran, Rusia, dan Nigeria. Di tahun 2020 sebanyak 591.432 barel per hari. Gas dari Rusia, Iran, dan Azerbaijan, gas alam cair LNG dari Qatar, Amerika Serikat, Nigeria, dan Aljazair. Batu bara dari Kolombia, Rusia, dan Afrika Selatan. Walaupun Turki memproduksi batu bara pada 2020 sebesar 70.799 ton Mn, impor sumber daya alam ini mayoritas digunakan untuk pembangkit listrik. Pada 2010, Rosatom memenangkan pembangunan PLTN Turki yang terdiri dari 4 unit dengan kapasitas masing-masing 1.200 MW dengan biaya keseluruhan 20 miliar US dollar dan memiliki saham sebesar 99,2%. Namun, pembangunan PLTN ini mengalami berbagai kendala baik politik maupun pembiayaannya. Rosatom yang bertanggung jawab untuk membiayai keseluruhan proyek 4 unit ini mengalami kesulitan mencari partner pembiayaan proyek tersebut. Setelah kendala itu teratasi, pada 3 April 2018, mereka memulai pengerjaan konstruksi PLTN Akuyu di Provinsi Mersin, Turki Selatan, yang ditandai dengan groundbreaking disaksikan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui konferensi video. Dalam sambutannya, Presiden Erdogan mengatakan, ketika seluruh 4 unit ini berjalan, maka PLTN ini akan memenuhi 10% kebutuhan energi Turki. Erdogan juga mengatakan bahwa kendati ada penundaan, Turki masih berencana PLTN unit pertama ini akan selesai dan menghasilkan listrik pada 2023 nanti, sebagai bagian dari visi 2023 yang dicanangkan untuk menandai 100 tahun berdirinya Turki modern dan mengurangi ketergantungan atas impor energi. Turki dideklarasikan sebagai negara merdeka berbentuk republik pada 29 Oktober 1923 dengan ibu kota Ankara dan presiden pertama Mustafa Kemal Pasha. Pada tahun 1934, berdasarkan undang-undang tentang pemberian julukan, Presiden Mustafa Kemal Pasha diberi gelar Atatürk oleh DPR-nya Turki, yang artinya Bapak Bangsa Turki. Itu sebabnya Mustafa populer dipanggil Kemal Atatürk. Jadi pada 29 Oktober 2023, Turki akan memperingati hari kemerdekaan ke-100 dan diharapkan PLTN pertama sudah beroperasi sebagai hadiah. Rosatom juga bertekad memenuhi kerangka waktu yang telah ditentukan, yaitu beroperasi pada 2023. Pernyataan Erdogan dan Rosatom ini untuk menepis keraguan dari pihak-pihak tertentu yang pesimistis bahwa PLTN Unit 1 ini akan beroperasi pada 2023. Jenis reaktor dari PLTN yang dibangun di Turki ini adalah VVER, Vodovodyanoi Energetische Reaktor, sama seperti jenis PWR atau Pressurized Water Reactor yang sedang beroperasi di dunia, baik buatan Rusia, Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan. Namun jenis VVER atau PWR buatan Rusia adalah asli desain Rusia yang dirintis dan dikembangkan oleh Kurchatov Institute sebelum 1970, mulai dari generasi pertama sampai kini mencapai generasi ketiga plus. Jenis reaktor PLTN VVER ini bukan hanya dibangun di Rusia saja, tapi juga di Ceko, Tiongkok, Finlandia, Jerman, Hongaria, Slovakia, Bulgaria, India, Iran, dan Ukraina. Alexei Likhachev, Direktur Utama Rosatom, menjelaskan membangun PLTN di Turki terlebih dulu mencoba dan menguji teknologi generasi 3 plus ini yang menampilkan 4 unit daya berdasarkan rancangan VVER 1200 Rusia yang memenuhi standar keamanan tertinggi di dunia. Model yang akan dibangun di Akuyu ini sudah dibangun dalam satu seri. Unit 6 dari PLTN Novovoronezh dan unit 1 dari PLTN Leningrad dibuat berdasarkan desain yang sama dan saat ini telah berdiri dan berjalan. PLTN Novovoronezh dibuat dalam operasi komersial, sementara PLTN Leningrad baru saja diluncurkan pada Februari 2018. Operasi yang aman dan efisien dari unit-unit ini menggarisbawahi keandalan teknologi kami, begitu ujar Likhachev dalam keterangan resminya Kamis 5 April 2018.
Novo-Voronezh Unit 6 menggunakan teknologi nuklir terbaru dengan tipe reaktor VVER 1200. PLTN ini merupakan PLTN dengan teknologi generasi 3+ pertama di dunia dengan masa hidup selama 60 tahun. PLTN ini produksi daya listrik sebesar 1195 MW. Sistem keamanan dan pengamanan dari teknologi VVER 1200 terdiri dari containment internal dan eksternal. Barrier system terdiri dari fuel pellet, fuel pin cladding, primary circuit boundary, protective containment, dan biological shield. Dengan berbagai sistem perlindungan tersebut, PLTN Novo-Voronezh memiliki zero accident. Di Rusia, selain Novo-Voronezh Unit 6 dan 7, proyek serupa sedang dikerjakan di Leningrad 2 unit dan Baltic 2 unit. Dua lainnya dalam tahap desain, yakni PLTN Kursk 4 unit dan Smolensk 2 unit. Setiap unit berkapasitas 1.200 MW. Satu lagi proyek PLTN dengan teknologi terbaru yang sedang dikerjakan Rosatom, yakni BN800 di Beloyarsk. BN800 memakai MUX, yaitu bahan campuran uranium dan plutonium sebagai sumber energi. Oksidasi kedua zat itu menghasilkan energi panas yang lebih dahsyat daripada uranium. Proyek itu sudah mulai dikerjakan sejak 2019. Vladimir Putin mengapresiasi proyek PLTN Akuyu karena pekerjaan baru, modern, dan berpenghasilan tinggi akan muncul di Rusia dan Turki seiring dengan perkembangan produksi dan teknologi. Objek akan menggunakan solusi teknik canggih dan teknologi yang hemat biaya dan andal. Standar keamanan tertinggi dan peraturan lingkungan paling ketat juga akan diterapkan. Saya yakin bahwa pada 2023 seluruh Turki akan merasakan energi yang dihasilkan dari fasilitas berteknologi tinggi ini. Begitu kata Vladimir Putin dalam siaran pers Kamis 5 April 2018 lalu. Pada peresmian tersebut, Erdogan juga mengatakan bahwa dengan berdirinya PLTN Akuyu pada 2023, Turki akan bergabung dalam kelompok negara-negara pengguna tenaga nuklir dan ini merupakan simbol kerjasama Turki dan Rusia. Adapun negara-negara yang saat ini mengoperasikan PLTN meliputi 33 negara, termasuk Taiwan, Amerika Latin 3 negara, Amerika Utara 2 negara, Eropa Barat 9 negara, bekas Eropa Timur termasuk pecahan Uni Soviet 9 negara, Timur Tengah 2 negara, Afrika 1 negara, dan Asia 6 negara, serta Rusia itu sendiri. Jumlah PLTN yang beroperasi pada 33 negara ini berjumlah 439 unit dengan berbagai jenis dan kapasitas. Kemungkinan pembangunan unit kedua PLTN Akuyu sudah dibangun saat pembangunan unit 1 sedang berjalan. Karena pada 10 Maret 2021, Presiden Putin dan Presiden Erdogan melalui konferensi video melakukan peresmian dari jarak jauh pembangunan PLTN Akuyu unit ketiga di Turki Selatan dengan kapasitas yang sama dengan unit 1, yaitu 1.200 MW. Erdogan juga mengatakan kerjasama antara Ankara dan Moskow memainkan peran kunci dalam stabilitas regional. Berbicara dari Moskow, Vladimir Putin menyebut kerjasama PLTN dengan Turki sebagai proyek andalan sejati. Turki dikenal juga sebagai daerah rawan gempa, karena itu telah memicu kekhawatiran dari negara tetangga seperti Yunani dan Siprus, serta kelompok lingkungan di negara tersebut yang telah menyuarakan penentangan atas rencana Turki tersebut. Namun, apapun reaksi dari kelompok lingkungan itu tidak akan mengurangi kedaulatan Turki untuk membangun PLTN di wilayahnya. Di sisi lain, kualitas bangunan PLTN di seluruh dunia istimewa, apalagi daerah rawan gempa, telah dirancang secara matang tahan gempa sampai sebesar 10 pada skala Richter. Jepang, Pakistan, India, Tiongkok, Korea Selatan, Iran, dan lain-lain juga rawan gempa, tapi mereka punya PLTN. Dari data PRIS, Power Reactor Information System, PLTN yang sedang dibangun di Jepang 2 unit, Tiongkok 14 unit, India 6 unit, Pakistan 1 unit, Iran 1 unit, dan Korea Selatan 4 unit. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar, Turki terus melakukan eksplorasi sumber daya energi yang terkandung dalam wilayahnya. Salah satu hasil yang mengejutkan ialah ditemukan sumber gas alam. Presiden Erdogan dalam pidato di Istanbul 21 Agustus 2020 mengatakan Turki telah menemukan sumber gas alam besar di Laut Hitam
yang merupakan cadangan gas alam terbesar yang pernah ditemukan Turki. Erdogan mengatakan Turki menemukan 320 miliar meter kubik cadangan gas alam. Jika gas dapat diekstraksi secara komersial, penemuan tersebut dapat mengubah ketergantungan Turki pada Rusia, Iran, dan Azerbaijan untuk impor energi. Cadangan ini sebenarnya adalah bagian dari sumber daya alam yang jauh lebih besar. Karena itu, Turki tidak akan berhenti sampai menjadi eksportir energi bersih atau murni. Ada juga komentar dari beberapa pihak soal penemuan cadangan gas alam ini, seperti Thomas Purdy dari konsultan Wood Mackenzie yang mengatakan ini adalah penemuan terbesar Turki dengan selisih lebar dan salah satu penemuan global terbesar 2020. Ketua Parlemen Turki Mustafa Şentop pada kantor berita Anadolu mengatakan bahwa pengumuman besar tentang penemuan gas alam di Laut Hitam adalah langkah maju yang besar bagi Turki. Ini hari bersejarah, titik balik bangsa kita. Turki akan tumbuh dengan pesat dan mengambil langkah besar menuju kemakmuran dan pembangunan dengan menghilangkan biaya energi. Penemuan gas itu terletak di perairan sedalam 2.100 meter dengan pengeboran hingga 1.400 meter di bawah dasar laut. Pengeboran ini akan turun 1.000 meter lagi dan data menunjukkan mungkin juga akan menemukan gas di kedalaman tersebut. Penemuan gas alam ini tentu sangat membantu Turki karena setiap tahun Turki mengeluarkan 12 miliar US dollar untuk impor gas. Sebagai tambahan, Turki telah melakukan 9 pengeboran laut dalam dengan kapal pengeboran Fatih dan Yavuz di Laut Hitam dan Laut Mediterania. Nah, akhirnya sahabat, dari tulisan di atas ada beberapa hal yang dapat kita petik dari pengalaman Turki di bidang energi menurut Pak Markus Wauran, yaitu pertama, Turki begitu intensif mencari sumber daya energi tanpa takut dihalangi oleh siapapun, baik dari dalam maupun dari luar. Upaya ini dilakukan dengan kesadaran bersama antara penguasa dan pengusaha demi kesejahteraan rakyat Turki seutuhnya. Nah, dengan sikap ini Turki menemukan sumber gas alam yang sangat besar potensinya yang bisa mengarah pada kemandirian energi. Indonesia yang awalnya mengekspor minyak lalu kemudian menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto menjadi pengimpor minyak sampai saat ini karena kelompok mafia yang berkolaborasi dengan oknum penguasa. Soal mafia ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi pada Juni 2015 saat menerima PP Muhammadiyah pimpinan Din Syamsuddin dengan mengatakan bahwa Indonesia saat ini dikuasai oleh kelompok mafia antara lain mafia energi. Karena itu, saatnya Presiden Jokowi bertindak tegas atas para mafia ini, sehingga jalannya pencarian sumber-sumber energi yang terkandung dalam bumi Indonesia seperti minyak tidak terhalangi lagi, dan potensi Indonesia untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa terwujud tanpa impor lagi. Bahkan ekspor minyak bisa kembali terjadi seperti waktu yang lalu. Yang kedua, Turki dengan jeli memanfaatkan PLTN generasi 3+ buatan Rusia yang keandalannya sudah terbukti dimanfaatkan oleh Rusia dan negara lain dengan segala kelebihan dan keunggulannya. Fakta membuktikan bahwa PLTN generasi kedua dan ketiga sudah teruji keandalan teknologinya karena sampai saat ini masih beroperasi dengan aman di berbagai negara. Nah, sahabat, bencana Chernobyl dan Fukushima itu bukan karena kelemahan teknologinya, tapi karena human error untuk kasus Chernobyl dan bencana alam atau tsunami untuk kasus di Fukushima. Karena itu, Indonesia jangan terpaku pada upaya menunggu pemanfaatan PLTN generasi keempat yang masih dalam kajian oleh 13 negara yang tergabung dalam FIF Generations for Information Forum, di mana telah melakukan kajian sejak 2001. Diperkirakan generasi keempat ini akan masuk industri komersial pada 2030 dengan catatan jika kerja mereka berjalan lancar, kompak, dan tidak ada hambatan-hambatan penting lainnya. Tapi bila halangan tersebut terjadi, pasti target 2030 itu tidak akan tercapai. Apalagi sesuai dengan rekomendasi IAEA International Atomic Energy Agency tentang praktek internasional terbaik dalam bentuk dokumen teknis tentang perlunya proven teknologi yang telah teruji untuk desain dan engineering, pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir melalui tahapan sebagai berikut. A. Eksperimental reaktor untuk tujuan riset teknologi dan keselamatan nuklir.
B. Demonstration reactor untuk menguji guna membuktikan proven teknologi walaupun sudah dapat menghasilkan listrik tapi belum boleh dijual, listriknya tidak dapat dikomersialkan. Yang C. Commercial reactor dirancang dan dibangun berdasarkan pengalaman dan penyempurnaan reaktor yang telah terbukti proven teknologinya, siap dioperasikan untuk tujuan komersial di mana listriknya dapat dijual. Nah, sahabat, atas dasar hal tersebut, PLTN generasi ketiga plus dari Rusia saatnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan energi pada IKN, Ibu Kota Nusantara, maupun provinsi lain yang masih kekurangan secara real untuk memasok kebutuhan masyarakatnya maupun dunia usaha atau dunia industri. Yang ketiga, dari segi pembiayaan, saatnya jadi peluang terbesar bagi Indonesia untuk memanfaatkan teknologi PLTN buatan Rusia generasi ketiga plus dengan pembiayaan serupa seperti pada 4 PLTN Turki, di mana 99,2% sahamnya dimiliki oleh Rusia atau Rosatom. Nah, sahabat, ini berarti pembangunan PLTN buatan Rusia tidak membebankan APBN. Dalam kaitan ini, sebagai imbalan atau kompensasi, banyak proyek yang dapat ditawarkan pada Rusia untuk ikut membangun Indonesia. Yang keempat, di tengah berbagai tekanan dan mungkin ancaman, Presiden Jokowi harus membuktikan kembali keberaniannya untuk segera mengambil keputusan membangun PLTN di Indonesia sebagai energi hijau. Ini untuk mendukung dan mewujudkan program Net Zero Emissions sesuai keputusan konferensi iklim di Glasgow akhir tahun 2021, di mana berdasarkan skenario Bappenas targetnya pada 2045, 2050, dan 2060 demi Indonesia maju dan sejahtera. Dan kita tidak perlu takut pada ancaman kelompok oligarki karena secara konstitusional dan real politik, Presiden Jokowi didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia, apalagi didukung secara bulat oleh TNI dan Polri. Nah, demikian sahabat catatan dari perjalanan Pak Markus Wauran baru-baru ini ke Turki tentang pembangunan energi nuklir di negara Turki yang bekerja sama dengan Rusia. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.